Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Nanda? Alhamdulillah. Iya, semoga hari ini kita selalu diberi kesempatan, kesehatan untuk belajar matematika. Iya. Coba Nanda, siapa hari ini yang tidak hadir? Ketua kelas, coba siapa namanya teman yang tidak hadir? Siapa namanya teman yang tidak hadir? Nah, berapa orang? Ahmad. Iya. Oh, dua ya. Keterangannya apa, Nak? Sakit, Pak. Oh iya iya. Jadi kita doakan untuk teman-temannya supaya cepat sembuh dan bisa belajar matematika. Ya. Sebelum kita masuki materi Nanda, kita harus berdoa dulu. Mungkin ketua kelas bisa pimpin doa sebelum belajar. Nah, silahkan untuk ketua kelas pimpin doanya dulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Untuk Ananda, mohon di mute dulu ya, karena bising. Kemudian hari ini kita akan belajar kembali matematika. Namun sebelumnya ada yang ingat materi yang sebelumnya, Nak? Sebelum masuk materi hari ini. Ada? Aku, Pak. Apa materi yang pernah kita bahas pertemuan lalu, Nanda? Materi yang lalu Pak. Oh iya, betul. Iya. Jadi Linda masih ingat materinya itu tentang pola bilangan. Ya, kaitannya dengan materi hari ini Nanda, yaitu barisan aritmetika. Ya. Hubungan barisan aritmetika dengan kehidupan sehari-hari itu adanya perkembangan dan pertumbuhan. Ya. Sekarang Nanda kita masuk ke materinya. Bagaimana sehat-sehat semua Ji? Alhamdulillah sehat, Pak. Iya, ingat jaga imun ya. Tetap pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmetika. Ya. Di sini ada motivasi untuk Ananda supaya semangat belajar. Ya. Belajar memang tidak lantas membuat kita langsung sukses, namun kebanyakan orang sukses adalah pembelajar sejati. Ya. Sebelum masuk ke indikator dan tujuan pembelajaran, ya. Model pembelajaran yang Bapak pakai itu model pembelajaran tentang Problem Basic Learning atau PBL. Ya. Kemudian adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, kompetensi dasar untuk pengetahuan menganalisis barisan dan deret aritmetika, dan kompetensi dasar untuk pengetahuan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmetika. Adapun indikator pencapaian kompetensi untuk pengetahuan yaitu memahami pengertian barisan aritmetika. Yang kedua, menentukan rumus suku ke n barisan aritmetika. Yang untuk indikator pencapaian untuk keterampilan memecahkan masalah kontekstual dengan menggunakan konsep barisan aritmetika. Kemudian adapun tujuan pembelajaran yaitu 1. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan mengikuti serangkaian pembelajaran,
Peserta didik dapat memahami pengertian barisan aritmetika dengan benar. Yang kedua, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan mengikuti serangkaian pembelajaran, peserta didik dapat menentukan rumus suku KN barisan aritmetika dengan tepat. Yang ketiga, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan mengikuti serangkaian pembelajaran, peserta didik dapat memecahkan masalah kontekstual dengan menggunakan konsep barisan aritmetika. Di sini ada permasalahan Anda, coba dicermati. Di sini ada bulan Januari, Februari, Maret sampai dengan Desember. Kemudian di bulan Januari ada 2 daun, di bulan Februari ada 5 daun, dan di bulan Maret ada 8 daun. Dan bulan selanjutnya ada berapa daun setiap bulannya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti. Barisan dan deret aritmetika. Barisan aritmetika adalah suatu pola tertentu antara suku-suku pada barisan di mana selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap atau konstan. Pola barisan aritmetika U1 sama dengan A, U2 sama dengan U1 tambah B, atau A tambah 2 dikurang 1 kali B. U3 sama dengan U2 tambah B sama dengan A tambah 3 dikurang 1 kali B. Kemudian UN sama dengan UN dikurang 1 tambah B, atau A tambah N dikurang 1 kali B, dengan UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, B adalah beda antara dua suku. Rumus suku ke N dan beda B barisan aritmetika. UN sama dengan A tambah N dikurang 1 kali B, dan beda adalah UN dikurang 1. Contoh barisan aritmetika ini sudah ada contohnya, ya. Suku pertama itu A-nya adalah min 2. Kemudian bedanya ini U2 dikurang 1, yaitu tambah 1 ya, hasilnya bedanya tambah 1. Kemudian contoh, tentukan suku pertama, beda, rumus suku ke N dan suku ke 10 barisan dari barisan 5, 10, 15, 20. Penyelesaian, suku pertama atau U1 sama dengan 5, beda sama dengan U2 dikurang U1, ini ya, U2 nya 10, kemudian U1 nya 5, berarti 10 dikurang 5 sama dengan 5. Rumus suku ke N atau UN sama dengan A tambah N dikurang 1 kali B. Ya, kita masukkan nilai A-nya sama dengan 5, tambah N dikurang 1 kali B-nya sama dengan 5. Maka 5 ini tetap turun, tambah ini 5 dikali masuk, menjadi 5 kali N, 5N. Kemudian 5 kali min 1, min 5. 5 dikurang 5, 0. Jadi tinggal 5N. Jadi suku ke 10 atau U10 sama dengan 5 kali 10. Karena N-nya 10 maka diganti dengan 10. Maka 5 kali 10 sama dengan 50. Ada pertanyaan Anda sebelum lanjut ke contoh kedua? Tidak ada, Pak. Ya. Yang lain ada pertanyaan, Nak? Ya. Karena nanti di sini ada LKPD mau dikerja, ada tugas individu, ya. Jadi harus bertanya dulu yang mana dia paham. Tapi kalau sudah paham, kita lanjut ke contoh yang kedua. Untuk membuat ulir disediakan roda gigi pengganti. Banyak ulir yang dibuat oleh roda gigi masing-masing membentuk barisan aritmetika, yaitu 20, 25, 30 sampai dengan 120. Tentukan banyak roda gigi yang disediakan. Penyelesaian, ya. A sama dengan 20 atau U1-nya sama dengan 20, beda sama dengan U2 dikurang U1, bisa juga U3 dikurang U2. Nah, kita ambil di sini U2 dikurang U1, yaitu 25 dikurang 20 sama dengan 5. Kemudian UN sama dengan 120, maka UN sama dengan, ini rumus umum, ya, UN sama dengan A tambah N dikurang 1 kali B. UN-nya tadi 120, nah di sini diganti 120 sama dengan A-nya 20
tambah N dikurang 1 kali B-nya 5. Maka 120 sama dengan 20 tambah. Nah, ini kali masuk lagi 5-nya ke N dikurang 1. 5 kali N, 5N. Kemudian 5 kali min 1, min 5. Maka 5N sama dengan, ini ya, ini 20 dikurang 5 adalah 15. Kemudian 120 dikurang 15 adalah 105. Maka N sama dengan 105 dibagi 5 sama dengan 21. Jadi banyaknya roda gigi yang disediakan adalah 21 buah. Ada pertanyaan Anda? Ada pertanyaan? Halo? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan Anda, kemarin saya kirimkan LKPD, silahkan diisi berdasarkan kelompoknya. Kemudian setelah itu kita presentasikan di depan teman-temannya dan kelompok lain bisa menanggapi dari jawaban kelompok yang mempresentasikan. Ya. Oke, Anda silahkan, saya kasih waktu untuk menyelesaikan LKPD-nya. Atau sebelum kerja LKPD mungkin ada yang bertanyakan Anda? Tidak, Pak. Tidak ada ya? Ya, silakan kerja LKPD-nya Anda. Jadi setelah nanti dikerja LKPD-nya, ingat mewakili kelompok masing-masing akan mempresentasikan di depan teman-temannya, kemudian kelompok lain akan menanggapi dari jawaban yang mempresentasikan. Kalau ada kesulitan Anda bisa bertanya nanti. Kalau ini misalnya Pak saya tidak mengerti ini, silakan bertanya. Bagaimana jaringannya Anda? Stabil semua? Iya, Stabil, Pak. Pak. Iya, oke, silahkan dikerjakan KPD-nya. Ya, semangat ya Risma. Ya, semangat kerja LKPD-nya nak. Linda juga semangat. Rina. Ya, Jannatul. Ya, semangat semua ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Siap, Pak.
Ada yang selesai nak? Belum, Pak. Saya lagi kasih waktu mengerjakan LKPD 5 menit. Apa? Iya, tampilkan nanti. Ayo tampilkan. Permasalahan 1 mah. Kita permasalahan 2 atau? Ada itu di bawahnya. Ada yang selesai nak? Yang permasalahan 1 yang selesai? Selesai, Pak. Iya. Oke. Siapa ini? Suryanti ya? Kelompok 1 ya, Suryanti? Iya. Oke. Saya persilakan kepada perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi tugas LKPD-nya. Saya persilakan Anda. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu masalah 1, Arya dan Budi sedang bermain batang korek api. Menyusun batang korek api tersebut dengan pola seperti gambar data. Bantulah Arya dan Budi untuk menghitung banyak batang korek api untuk menyusun susunan ke-20 batang korek api tersebut. Diketahui, susunan ke-1, 4 batang korek. Susunan kedua, 7 batang korek. Susunan ketiga, 10 batang korek. Susunan keempat, 13 batang korek. Yang ditanyakan, U20. Adapun pembahasannya yaitu, untuk membantu Arya dan Yuli, maka kita harus menemukan rumus barisan tersebut. Langkah-langkahnya yaitu, langkah ke-1, buat susunan korek api seperti gambar dengan pola garisan 4, 7, 10, 13, dan 16. Langkah kedua, lengkapilah tabel. Dari hasil pengamatan, banyak batang korek api pada tiap susunan, yaitu susunan ke-1, 4 batang korek api. Susunan kedua, 7 batang korek api. Susunan ketiga, 10 batang korek api. Susunan keempat, 13 batang korek api. Dan susunan yang kelima, 16 batang korek api. Berikutnya, apakah selisih antara dua suku yang berurutan selalu sama?
Apakah susunan tersebut termasuk barisan aritmatika? Dan jawabannya adalah iya. Termasuk karena barisan aritmatika adalah suatu pola tertentu antara suku-suku pada barisan di mana selisih antara dua suku yang berurutan selalu tepat atau konstan. Berikutnya, menurut kalian, dapatkah kalian dengan cepat menentukan susunan ke-20? Jawabannya iya, dapat. Dengan rumus UN sama dengan 4 tambah N kurang 1 kali 3. Kemudian, secara umum, suatu barisan aritmetika dengan suku pertama U1 sama dengan A dan beda antara dua suku yang berurutan adalah B. Maka suku ke N atau UN, barisan aritmetika, untuk menemukan banyak batang korek api pada pola ke-20, kalian harus menemukan pola umum dari barisan di atas. Perhatikanlah langkah-langkah berikut ini, yaitu pola ke-1 atau U1 ada sebanyak 4 batang korek api, maka 4 sama dengan 4 tambah 1 kurang 1 kali 3. Pola kedua atau U2 ada sebanyak 7 batang korek api, maka 7 sama dengan 2 tambah 2 kurang 1 kali 3. Pola ketiga atau U3 ada sebanyak 10 batang korek api, maka 10 sama dengan 4 tambah 3 kurang 1 kali 3. Pola keempat atau U4 ada sebanyak 13 batang korek api, maka 13 sama dengan 4 tambah 4 kurang 1 kali 3. Pola kelima atau U5 ada sebanyak 16 batang korek api, maka 16 sama dengan 4 tambah 5 kurang 1 kali 3. Dan seterusnya sehingga untuk pola ke N atau UN kita peroleh UN sama dengan 4 tambah N kurang 1 kali 3, maka rumus suku ke N barisan aritmetika adalah UN sama dengan 4 tambah N kurang 1 kali 3. Jadi banyak batang korek api untuk menyusun susunan ke-20 dengan menggunakan rumus tersebut adalah UN sama dengan 4 tambah N kurang 1 kali 3. U20 sama dengan 4 tambah 20 kurang 1 kali 3. Itulah persentase dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Oke, Anda. Mungkin ada dari kelompok lain yang mau menanggapi dari jawaban dari kelompok 1. Kelompok 2 mungkin ada yang mau menanggapi jawaban dari kelompok 1. Tidak, Pak. Sama ya jawabannya. Iya, Pak. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, kalau tidak ada tanggapan dari kelompok lain, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Iya. Kelompok 2 yang mewakili, silakan presentasekan. Ya, silakan Anda, Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina dan saya akan membahas tentang materi tempat duduk gedung bioskop mulai dari baris depan ke belakang membentuk pola barisan aritmetika. Pada barisan ketiga terdapat 18 kursi dan baris ke-6 terdapat 30 kursi. Yang terdapat pada baris ke-10. Pembahasan diketahui U3 sama dengan 18, U6 sama dengan 30. Ditanyakan U10 penyelesaian. Langkah awal yang harus mencari suku pertama dalam selisih U3 sama dengan 18,
18 sama dengan A tambah 3 kurang 1 B. 18 sama dengan A tambah 2 sama dengan B. A tambah 2B sama 18 persamaan. 6 sama dengan 30. 30 sama dengan A tambah 6 kurang 1 B. 30 sama dengan A tambah 5 A tambah 5B sama dengan 30 persamaan. Selanjutnya, eliminasi persamaan 1 dan 2. A tambah 2B sama dengan 18. A tambah 5B sama dengan 30. Dalam kurun negatif 3. B sama dengan negatif 12. Sama dengan B negatif 12 per negatif 3 sama dengan B 4 sama dengan 4. Persamaan 1 atau 2. A tambah 2 4 sama dengan 18. A tambah 8 sama dengan 18. A sama dengan 8 kurang 8 sama dengan A kurang 10 sama dengan 10. Untuk menentukan banyak kursi yang terdapat pada hari tersebut dengan rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 B. U10 sama dengan 10 tambah 10 kurang 4 10 sama dengan 10 tambah 9 4 10 sama dengan 10 tambah 3 U10 sama dengan 46. Jadi kursi pada baris 10 adalah 6. Dan ini warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Mungkin dari kelompok 1 ada yang mau tanggapi dari jawaban kelompok 2? Tidak ada. Ya. Kelompok 3 ada yang mau menambahkan atau menanggapi? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada ya? Ya. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Sekarang Anda ada tugas mandiri. Ya, silahkan dikerja nanti. Di bahan ajar ya, saya kasih ada di bahan ajar, ada itu tugas mandiri paling bawah, silahkan dikerja. Saya kasih waktu 10 menit ya. Iya, ada 3 nomor di bahan ajar. Ada itu yang di bawah evaluasi, silahkan dikerjain Anda. Sembari saya menunggu jawabannya. Ya. Silahkan dikerja. Kalau ada yang tidak dipaham, silahkan tanyakan kembali. Dan ingat, di evaluasi ini saya akan mengambil nilainya ya di pengetahuan tertulis ya. Kemudian tadi di tugas kelompok LKPD-nya itu saya ambil untuk di pengetahuannya ya. Ada keterampilannya di situ, ada kerjasama, tanggung jawab ya. Kemudian nanti ada tugas individu, itu yang dikerja sekarang. Oke, silakan Anda kerjakan tugasnya dulu. Saya kasih waktu 10 menit dari sekarang. Sembarang. Tidak ada sih, cuma saja. Gitu.
Sesuai lihat semua soalnya Nanda di bahan ajar. Kayak lagi 8 menit Nanda waktunya. Ada yang selesai Nanda tugasnya? Ya, lagi 5 menit Nanda. Kalau ada yang selesai bisa di japri ke nomor WA saya Nanda. Nanti saya periksa. Iya.
Oke, Suryanti sudah masuk. Ya, siapa lagi nanti yang sudah kirim? Sudah, Pak. Rina ya. Kalau Jannatul sudah? Ya, Pak. Sudah ya Jannatul? Pak. Sudah kirim nak? Pak. Linda? Ya, Pak. Sudah kirim belum? Ya, Pak. Iya. Linda. Saya cek dulu ya nak. Risma? Sudah, Pak. Kenapa Risma? Sudah, Pak. Sudah ya? Ya, Pak. Oh iya. Oke nak, jadi sudah masuk semua tugas mandiri ya. Sekarang kita masuk ke materi kembali ya. Jadi sampai sini. Untuk materi selanjutnya atau pertemuan berikutnya yaitu tentang barisan geometri. Ya. Barisan geometri adalah suatu barisan bilangan yang setiap suku berikutnya diperoleh dengan mengalihkan suatu bilangan yang besarnya tetap. Jadi ingat Nanda, untuk pertemuan berikut kita akan belajar tentang barisan geometri. Jadi ingat, cari buku, cari literasi yang lain untuk belajar tentang barisan geometri. Sebelum kita keluar dari room ini, mungkin ada Nanda yang bisa memberikan refleksi hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Ada? Saya. Iya, siapa itu? Jannatul ya? Siapa ini? Jannatul kah? Ya. Ya, silakan Anda. Saya belajar matematika. Dengan tulis sangat menyenangkan dan dalamnya juga sangat menarik. Coba diulangin Anda, enggak kedengaran. Setelah belajar matematika tentang barisan dan deret aritmatika, ternyata itu sangat menyenangkan dan tentunya juga sangat menarik. Iya. Jadi setelah belajar matematika tentang barisan aritmetika, menyenangkannya Nanda? Menyenangkan, Pak. Iya. Jadi alhamdulillah hari ini kita belajar matematika menyenangkan. Iya. Kemudian kesimpulan, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Saya, Pak. Ya, coba nak Risma. Apa kesimpulan hari ini? Kesimpulannya itu barisan aritmetika adalah suatu pola tertentu antara suku barisan saling di antara suku yang berhubungan selalu. Ya, barisan aritmetika adalah ini ya, suatu pola tertentu
antara suku-suku pada barisan di mana selisih antara dua suku-suku yang berurutan selalu tetap. Ya, ini ya tadi sudah benar. Risma memberikan kesimpulannya. Rumusnya ini ya, UN sama dengan A tambah N dikurang 1 kali B. Iya. Oke Nanda, hari ini mungkin cukup pertemuan kita. Namun sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, marilah kita bersama-sama berdoa supaya hari ini belajar matematika dapat dipahami dan diamalkan ke depannya nanti. Doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.